sekali bisa menjumpai adik-adik kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, adik-adik, hari ini kita mau bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Nah, saatnya kita memuji Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan. Adik-adik, marilah kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu atas kami semua. Tuhan, saat ini kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir nanti. Inilah doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari menyiapkan Alkitab kita untuk membaca Mazmur. Buka Alkitabnya, Mazmur 1, dan kita akan membacanya dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur 1, ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. 1 ayat 1 sampai 3. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang mengikutinya
Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelum itu kita bersatu dalam doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah secara online. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang menolong kami untuk kami mengerti apa yang nanti akan disampaikan. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar-Mu. Amin. Halo adik-adik. Kak Siska akan membawakan cerita firman Tuhan. Untuk itu adik-adik duduknya yang manis ya. Duduk yang baik supaya bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Sudah siap ya? Kak Siska mulai ya. Judul cerita firman Tuhan hari ini adalah memperhatikan dan melakukan didikan. Diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Coba yang sudah bisa membaca, kita baca bareng-bareng yuk sama Kak Siska. Ya? 1, 2, 3. Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Sekarang adik-adik lihat nggak? Ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Nah, pinter. Ini adalah gambar mata ya adik-adik. Mata untuk memperhatikan didikan Tuhan. Kalau sekarang ini, orang ini sedang memegang apa ya kira-kira? Memegang telinga. Telinga untuk mendengarkan kata-kata pengetahuan adik-adik. Didikan dan pengetahuan itu asalnya dari Tuhan. Makanya kita perlu membaca Alkitab supaya kita tahu apa saja didikan Tuhan buat kita. Selain itu, didikan juga kita bisa dapatkan dari orang tua kita, dari papa, dari mama. Jadi sekarang ya, kalau misalnya nih disuruh papa berdoa sebelum makan, adik-adik dengerin. Jadi kalau sebelum makan adik-adik berdoa dulu ya. Atau misalnya disuruh mama sebelum tidur berdoa dulu. Jadi adik-adik sebelum tidur berdoa dulu. Atau misalnya disuruh mama belajar. Nah, adik-adik belajar dengan rajin. Terus apalagi ya? Kalau misalnya main, disuruh papa rapihin ya kalau abis main mainannya. Nah, adik-adik dengerin. Mainannya dirapikan, ditaruh di tempatnya kembali. Jadi adik-adik tahu nggak? Orang tua, papa atau mama mendidik kita karena mereka sayang dengan kita. Mereka ingin agar kita menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang sayang sama Tuhan. Karena apa adik-adik? Tuhan sudah terlebih dahulu sayang kepada kita.
Kalau kita sayang sama Tuhan, kita jadi senang mendengarkan didikannya Tuhan adik-adik. Tuhan juga pasti senang adik-adik. Kenapa ya? Kita perlu mendengarkan didikan Tuhan supaya di sepanjang kehidupan kita dijaga Tuhan selalu. Jadi sekarang siapa yang mau mendengarkan didikannya Tuhan, didikannya Papa Mama? Kakak yakin adik-adik semua pasti mau. Jadi mulai sekarang adik-adik dengar-dengaran ya. Dengan didikan yang diberikan oleh Papa, oleh Mama, oleh Tuhan. Juga termasuk Opa, Oma. Oke adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Halo adik-adik, aktivitas hari ini kita mau membuat pohon kebaikan. Untuk membuat pohon kebaikan, kita memerlukan bahan dan alat. Kita memerlukan kertas HVS, kertas berwarna hijau, krayon, alat tulis, gunting, dan lem. Cara membuatnya: gunting kertas hijau dengan pola lingkaran atau daun. Gunting yang banyak ya. Kemudian, gambar batang pohon di kertas HVS dan warnai dengan krayon berwarna coklat. Setelah itu, adik-adik bisa menempelkan pola lingkaran atau daun untuk membentuk pohon. Buatlah pohon yang rimbun. Kemudian, ambil kertas berwarna merah, gunting berbentuk hati, dan tuliskan ajaran atau didikan Tuhan Yesus melalui Papa dan Mama yang sudah adik-adik lakukan. Satu kertas untuk satu ajaran ya. Tempelkan bentuk hati tersebut di pohon kebaikan adik-adik. Semakin banyak buah di pohon kebaikan adik-adik, banyak ajaran kebaikan yang sudah adik-adik lakukan. Kita membuat
Adik-adik, kita sekarang akan berdoa syafaat. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kebaikan yang Engkau berikan buat kami. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa Engkau memberkati, Engkau memberikan hikmat buat para pemimpin negara kami, sehingga apa yang mereka buat, apa yang mereka putuskan, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk para medis yang bekerja sangat keras saat-saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, berikan kesehatan. Juga kami berdoa, Engkau juga memberikan kesehatan yang baik buat kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Ora Adlabora. Kami berdoa Tuhan, agar gereja kami ini boleh Engkau pakai untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan pertolongan saat-saat ini Tuhan. Berikan kemampuan untuk Pak Pendeta juga para majelis untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami percaya doa kami ini Engkau boleh sempurnakan seperti Engkau telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah, itu artinya adik-adik sudah duduk yang manis, sudah menyiapkan Alkitab, dan juga alat tulis. Coba kata Nia tunggu deh. Kata Nia hitung 1-5, semuanya sudah siap, duduk yang manis, dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, adik-adik semua sudah siap ya? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kata Nia mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Semuanya lipat tangan. Tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan hari baru pada hari ini yang begitu indah. Tuhan, sekarang anak-anak-Mu, kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang akan Engkau sampaikan pada hari ini dapat menjadi pembelajaran baru bagi diri kami. Berkatilah kami yang mendengarkan firman ini Tuhan, agar kiranya Engkau mau memberikan kami Roh Kudus untuk dapat memahami firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, sekarang Kak Tania akan membawakan firman Tuhan hari ini yang berjudul Memperhatikan dan Melakukan Didikan. Bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-12. Nah, semuanya sudah buka Alkitabnya ya. Kak Tania juga punya nih tulisannya. Nah, sekarang kita baca bersama-sama ya.
Amsal 23 ayat yang ke-12. Adik-adik yang di rumah harus ikut baca juga ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikian bacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Amsal. Kitab Amsal ini dari Perjanjian Lama, dan artinya kata Amsal ini dalam bahasa Indonesia itu memiliki arti perumpamaan. Kitab Amsal ini juga berisikan nasihat-nasihat yang banyak sekali di kitab Amsal yang dikemas dengan sederhana dan juga singkat agar kita pembaca kitab Amsal ini mudah mengerti dan menangkap maksud nasihat yang ingin disampaikan dari kitab Amsal. Kitab Amsal ini sendiri dituliskan oleh Raja Salomo sebagian besar. Tapi ada juga yang dituliskan oleh para tokoh-tokoh yang tidak disebutkan namanya. Tapi tokoh-tokoh ini juga memiliki tujuan yang sama dengan Raja Salomo. Ingin memberikan nasihat kepada orang-orang di Mesir. Nah, dalam kitab Amsal ini tadi disampaikan bahwa kitab Amsal berisikan pengajaran-pengajaran, nasihat-nasihat, perumpamaan. Nah, ada perbandingan antara yang baik atau yang jahat, antara yang rajin dan yang malas. Jadi di kitab Amsal ini banyak sekali perbandingan antara dua sisi, antara dua sifat yang berbeda. Kitab Amsal yang berisikan nasihat-nasihat, didikan-didikan, pengajaran-pengajaran ini memiliki tujuan adik-adik. Jadi Raja Salomo dan para penulisnya memiliki tujuan supaya para pembaca kitab Amsal ini dapat membawa dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, khususnya untuk para anak-anak, untuk kita-kita semua. Coba kita tengok lagi ayat bacaan kita tadi dari Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah, ayat yang kita baca ini adik-adik inilah yang mau kita pelajari hari ini. Bahwa kita diminta untuk melihat kepada didikan dan juga mendengar kepada kata-kata pengetahuan, kata-kata yang memberikan pengajaran baru kepada kita, menyampaikan hal-hal yang baik kepada kita. Kenapa sih kita harus mendengarkan dan mencari didikan serta pengetahuan yang baik? Karena ketika kita taat pada didikan dan juga ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan hikmat dari Tuhan. Hikmat ini untuk apa ya katanya? Ketika kita mendapatkan hikmat dari Tuhan, kita dapat lebih bijaksana. Kita akan lebih tahu mana yang baik untuk dilakukan, mana yang tidak baik untuk dilakukan. Sikap menghormati dan mentaati didikan dan ajaran dari firman Tuhan disebut juga sebagai kunci. Nah, kuncinya itu untuk apa kata Nia? Adik-adik akan memegang kunci yang nantinya akan membuka pintu hati dan pikiran adik-adik sehingga adik-adik dapat berlaku yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan ajarkan. Dari tadi kita ngomongin melihat didikan, mengikuti didikan, mendengar pengetahuan yang baik. Sebenarnya kita dapat dari mana ya didikan itu? Nah, yang paling pertama adalah dari firman Tuhan yang adik-adik bisa baca dari Alkitab. Adik-adik bisa dengar firman Tuhan di mana aja? Di sekolah minggu, setiap hari minggu. Ketika di rumah sama mama papa baca Alkitab, rajin berdoa juga, rajin berbicara dengan Tuhan. Dari situ kita akan tahu
didikan seperti apa yang harus kita ikuti ya? Kalau adik-adik ingat lagu ini, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik sering kan menyanyikan lagu itu di gereja? Ketika adik-adik mau bertumbuh, mau menjadi pribadi yang baik, adik-adik harus mengikuti didikan, harus mendengarkan ajaran Tuhan yang adik-adik dapat dari mana? Dari membaca Alkitab. Tuhan juga hadir mendidik adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, itu juga datang melalui nasihat dari orang tua, dari kakak layan di sekolah minggu, dari ibu atau bapak guru di sekolah. Tuhan pakai mereka, Tuhan pakai mama papa, pakai kakak layan dan juga ibu guru dan bapak guru untuk menyampaikan didikan kepada anak-anak. Contohnya apa nih? Contohnya misalnya kalau di rumah, pasti mama papa di rumah lebih sering minta adik-adik untuk cuci tangan, menjaga kebersihan, makan sayur, makan buah yang banyak supaya tubuhnya kuat. Nah, contoh lainnya misalnya ibu guru di sekolah meminta adik-adik untuk belajar mandiri di rumah, mengerjakan tugas rumah. Contoh lain lagi, misalnya kalau pergi ke sekolah minggu, kakak layan akan meminta memimpin doa di depan kelas. Contoh-contoh ini adalah sikap ketika kita harus melihat dan mendengar didikan yang baik. Kenapa sih kita harus mengikuti? Karena apa yang disampaikan orang tua, kakak layan, dan juga bapak atau ibu guru itu adalah hal-hal yang mendidik, hal-hal yang baik yang tentunya Tuhan Yesus juga mau adik-adik untuk belajar. Nah, adik-adik, tantangan-tantangan ini pasti muncul setiap hari. Di sini katanya mau mengingatkan lagi firman Tuhan minggu lalu bahwa adik-adik kita semua adalah pusaka milik Tuhan. Kita juga adalah laskar Kristus. Kita juga pahlawan Tuhan, anak-anak Tuhan. Itu artinya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus berani dan juga tidak pantang menyerah untuk mengatakan tidak kepada rasa malas, mengatakan tidak kepada rasa takut untuk mencoba hal-hal baru terutama. Kita harus berani dan tidak pantang menyerah. Karena kenapa adik-adik? Kita sebagai anak-anak Tuhan sudah pasti Tuhan bantu, sudah pasti Tuhan dampingi kita dengan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi tenang saja adik-adik, Tuhan pasti akan memberkati kita anak-anak Tuhan untuk selalu mengikuti dan mentaati firman Tuhan dan melakukannya setiap hari untuk di tengah keluarga, teman-teman, saudara, dan di tengah masyarakat. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman ini, apakah adik-adik sudah semangat lagi, sudah siap lagi untuk mendengarkan dan melakukan didikan yang benar? Ayo semuanya teriak, bersedia! Ayo di rumah semuanya, 1, 2, 3, bersedia! Oke, sebelum katanya tutup, katanya mau kita baca ini bersama-sama ya, dengan semangat, dengan yakin. Kita baca 1, 2, 3. Saya mau jadi anak yang memperhatikan dan melakukan didikan yang benar dengan pertolongan Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan yang katanya sampaikan untuk adik-adik. Semoga dari firman Tuhan ini adik-adik punya semangat yang baru, punya energi yang baru untuk mencoba, untuk kembali melakukan, mendengar, mencari didikan yang
didikan dan pengetahuan yang baik dari firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, aktivitas hari ini kita mau membuat pohon kebaikan. Untuk membuat pohon kebaikan, kita memerlukan bahan dan alat. Kita memerlukan kertas HVS, kertas berwarna hijau, krayon, alat tulis, gunting, dan lem. Cara membuatnya: gunting kertas hijau dengan pola lingkaran atau daun. Gunting yang banyak ya. Kemudian, gambar batang pohon di kertas HVS dan warnai dengan krayon berwarna coklat. Setelah itu, adik-adik bisa menempelkan pola lingkaran atau daun untuk membentuk pohon. Buatlah pohon yang rimbun. Kemudian, ambil kertas berwarna merah, gunting berbentuk hati, dan tuliskan ajaran atau didikan Tuhan Yesus melalui papa dan mama yang sudah adik-adik lakukan. Satu kertas untuk satu ajaran ya. Tempelkan bentuk hati tersebut di pohon kebaikan adik-adik. Semakin banyak buah di pohon kebaikan adik-adik, banyak ajaran kebaikan yang sudah adik-adik lakukan. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Silakan adik-adik mengambil sikap berdoanya. Lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat, penyertaan, dan juga perlindungan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini, dari awal sampai akhir ibadah ini. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati apa yang sudah disampaikan kepada kami dari firman-Mu hari ini, Tuhan.
Berkatilah kami, anak-anak-Mu. Dampingilah kami selalu Tuhan, agar kami dapat mengikuti didikan-didikan yang baik, dapat juga menjadi contoh yang baik untuk keluarga dan juga teman-teman kami. Ampunilah kami Tuhan apabila kami anak-anak-Mu seringkali merasa malas, merasa malu untuk berbuat hal yang baik. Berkati kami selalu Tuhan dan dampingi kami selalu, supaya kami dapat terus belajar, terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Tuhan, pada doa syafaat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Berkatilah pemerintah yang Kau percayakan untuk memimpin bangsa Indonesia ini, Tuhan. Berkati juga Tuhan daerah-daerah yang terkena bencana alam dan juga seluruh dunia yang saat ini sedang dilanda wabah virus COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati, memberikan kami kesehatan. Berkatilah para dokter yang bertugas untuk menyembuhkan para orang-orang sakit. Berikan mereka juga kekuatan dan kesehatan Tuhan. Terlebih lagi untuk keluarga-keluarga yang mungkin sedang berduka, yang sedang berjuang untuk melawan penyakit ini Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati supaya mereka dapat terus sehat, kuat, dan terus berpegang kepadamu saja Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Ora et Labora. Berkatilah Pak Pendeta, para majelis, seluruh kakak layan, dan seluruh jemaat gereja kami Tuhan. Berkatilah pelayanan kami, biarkanlah kami dapat tumbuh menjadi persekutuan yang saling mendukung dan selalu semangat untuk melayani Engkau. Tuhan, berkatilah keluarga kami, berkati kedua orang tua kami, berkati mereka yang bekerja, berkati mereka yang sedang sekolah Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati segala tanggung jawab yang harus diemban oleh orang tua, kakak, maupun saudara-saudara kami. Berkati juga teman-teman kami Tuhan yang mungkin masih belum bisa bertemu saat ini. Berikanlah mereka juga kesehatan dan semangat selalu untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Tuhan, inilah doa kami Tuhan yang si jauh dari sempurna ini, biarlah Engkau yang menyempurnakan doa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya Tuhan, pada hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Tolong berkati persembahan yang kami berikan ini dapat berguna untuk pelayanan gereja kami, serta untuk membangunkan gereja kami tanpa menyewakan gedung lainnya. Dan juga tolong berkati para tangan-tangan pemberi persembahan ini, agar mereka dapat selalu diberkati dan dapat mendapatkan hidup yang aman, damai, dan tentram. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, kita sudah beribadah, kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, juga membuat aktivitas. Mari kita menutup ibadah dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah hari ini. Terima kasih kami boleh dibimbing selama beribadah.
Kiranya pujian kami, persembahan kami berkenan di hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, berkati kami di sepanjang minggu ini. Sehingga minggu yang akan datang, kami boleh beribadah bersama kembali. Sehingga di minggu yang akan datang, kami boleh beribadah dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.